karena sekarang kan eranya digital, Iya. jadi semuanya serba digital. Itu saya pernah lihat itu satu postingan itu tarawih tapi online gitu Pak. Itu kira-kira sah atau enggak Pak? Tarawih online? Iya, Oh jadi iya. imamnya tuh video call sama makmumnya gitu loh Pak. Kalau kalau boleh nanti SMK 1 bisa buka tarawih online. Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih memberi kita kesempatan untuk mengikuti puasa Ramadan kali ini. Ini udah hari keberapa? Hari ke-20. Dan kita tidak lupa lagi mengucapkan puji dan syukur dan solawat serta salam kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga nanti kita diberi syafaat oleh beliau pada hari kiamat nanti. Amin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Itu aku mau tanya nih buat para sahabat-sahabat juara atau kawan-kawan juara. Gimana nih puasa kalian? Kira-kira masih aman atau enggak? Udah 20 hari nih. Kita udah di hari ke-20 dan kalian masih bolong-bolong atau enggak nih? Buat yang cowok-cowok mungkin yang di story-storynya mau mokel gitu ya. Semoga ya di 10 hari terakhir ini semoga bisa lebih baik lagi. Oke, kembali lagi bersama saya Bima Ditya Setiawan, dan pada acara kali ini yaitu Jejak Ramadan, kita akan membahas seputar eksistensi ibadah puasa Ramadan bagi para Gen Z. Nah, masalahnya kenapa harus Gen Z? Kenapa nggak boomer? Kenapa nggak milenial gitu? Kenapa yang dibahas harus Gen Z sih? Apa-apa Gen Z? Apakah mungkin karena teknologi dan untuk eksistensi juga nih, apakah kita harus perlu validasi dari orang-orang supaya bisa dikira puasa atau dikira lagi puasa? Karena katanya kan kita tidak perlu menunjukkan kalau kita sedang puasa, kita hanya perlu menjaga nafsu. Oke, sebelum itu saya akan memperkenalkan kalian kepada narasumber kita. Beliau adalah salah satu guru dari SMKN 1 yang mengajar pada mapel bahasa bukan mapel bahasa Arab. Oh, mapel agama. Nah, sekarang saya kenalkan kepada kalian yaitu Pak Mutakim. Assalamualaikum Pak Mutakim. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana Pak wabarakatuh. kabarnya Pak? Alhamdulillah baik-baik saja. Masih aman ya Pak puasanya Pak? Masih Masih selalu aman. saya amankan untuk murid-murid saya. Asik, masih. Oke, gimana Pak kabarnya hari ini? Baik? Baik, Oke. alhamdulillah baik. Suasana juga mendukung, cuaca juga cerah. Hmm. Jadi posternya untuk tubuh kita untuk berbuka puasa semakin bagus. Waduh, rindu adzan maghrib berarti, Pak? Ya, salah orang puasa yang dirindukan pertama itu kali ya. Enggak, bukan saya. Aduh, saya bohong. Ya semua rindu adzan maghrib pasti Iya, bisa dicepetin dikit gitu kan. Gitu. iya. Oke, Pak, hari ini kita akan membahas seputar eksistensi puasa ibadah puasa Ramadan bagi para Gen Z. Ini untuk tanggapannya Pak Takin kira-kira gimana, Pak? Kenapa kok Gen Z gitu loh, Pak? Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'dah. Dikit ya, mungkin karena kenapa pada hari ke-20 ini yang insya Allah nanti malam ke-21. Ya, Ya, ini kan berarti sudah masuk ke 10 hari terakhir ya. Ramadan. Untuk tema eksistensi pada puasa para Gen Z, mungkin tidak ada salahnya kalau kita mereview ulang puasa kita dari awal sampai hari yang ke-20. Karena mungkin memang ini zamannya Gen Z. Oh iya. Jadi topiknya harus kita ke Gen Z. Kalau zaman milenial, anak boomers atau apa, mereka sudah kelewat anak milenial untuk topik puasa ini. Karena apa? Dan dinamika paling cepat ini sementara ini masih pegang anak-anak Gen Z. Gitu. Yang serba teknologi Iya, sekarang ya, Pak, serba ya? teknologi. Jadi Sekarang kalau mau lihat kultum, serba dunia maya juga. oh iya. Jadi apa itu dunia maya itu kan dunia yang nggak kelihatan. Jadi merabanya harus sangat halus. Nanti kalau nggak diraba secara halus nanti salah raba malah. Waduh, Oh iya, bahaya itu. iya. Maka nanti banyak agensi yang tersesat. Mhm. Nah, makanya harus kita arahkan benar-benar agensi ini supaya saat puasa Ramadan juga bisa melaksanakan ibadah dengan baik tanpa harus terganggu dengan aktivitas yang mungkin
kurang positif atau dalam tanda kutip negatif, seperti itu. Tapi buat para boomer-boomer gitu kan juga masih bisa disesatin sama itu kan Pak, video AI. Itu teman saya pernah tuh dibandingin sama kucing baca Quran sama ibunya. Oh Itu kan ya, postingan lewat Facebook itu kan, Mbak. Nah, itu. itu kan ya itu hanya sekedar kreativitas. Kalau Hmm, saya melihat memandangnya itu eksistensi puasanya itu tidak di situ, itu hanya sebagai dinamika dalam menjalani sah, puasa. sah. Jadi eksistensi puasanya tidak seperti itu. Itu hanya sekedar saat kita, contoh kalau saya dulu mau nonton Liga Champions lah. Woi, kayak Liga Champions masuk ke bola Nah, nih kita nanti sekarang. jam 8 langsung sewa PS. Oh, Nah, itu sistematiknya biar sampai jam 1.45 bisa nonton Liga Champions seperti itu. oke. Nah, urutannya Oke. seperti itu. Kalau generasi saya ya, mungkin untuk Ya. kamu beda juga, beda lagi ceritanya. Mm. Intinya setiap kita menggapai satu, kita boleh dengan 1.000 cara. Yang penting itu cara kita baik, untuk menjalani puasa, ada yang mengisi dengan konten juga boleh. Anak-anak sekarang kan identik dengan konten, pencitraan, Oh ya, itu nah, banyak tuh. pencitraan, nggak apa-apa selama pencitraan itu positif nggak masalah. Tapi kalau Ya. negatif berarti kita harus hindari gitu, Iya Pak. negatif selama tidak bulan puasa pun sebenarnya juga tidak Oh, boleh. berarti oh iya juga ya. Lah Betul ya. iya, kenapa Iya ini ya. harus nunggu bulan puasa kan gitu. Aduh, Iya, salah. gitu. Oke, Hmm. berarti ya kalau kita mungkin gampang ketipu sama AI gitu buat yang boomer juga itu berarti ya bukan hal yang buruk juga karena kadang isinya positif gitu ya Pak ya. Iya, Kayak kucing baca Quran itu kan juga membaca Quran berarti mendorong kita buat ikut baca Quran juga gitu. iya. Tapi kalau misalnya nih Pak, kita kan lagi puasa nih Pak, terus tiba-tiba kayak waktu nyekrol gitu ada postingan-postingan nggak senonoh gitu. Rawannya anak Gen Z itu seperti itu. Karena hidup di dunia maya. Hmm, Jadi scroll yang akan datang kadang-kadang kita tidak tahu apa isinya. juga. Ya kan? Tergantung algoritmanya ya Pak ya. Nah, Betul, betul. scroll yang akan datang kadang-kadang pun walaupun algoritmanya tidak masuk, sponsor juga bisa masuk. Oh iya. Oh iya dari iklan kadang Pak, Iklan, bisa nah lewat sih Pak. bisa. Dari iklan Nah, itu dari kadang iklan. lewat. Nah, ininya gini, kenapa kok sekarang emang era Gen Z itu semua budaya, semua kegiatan bisa masuk ke dunia maya dan dengan jalur bebas. Artinya setiap anak-anak Gen Z itu tiap apa yang mereka lihat itu nanti akan otomatis menjadi rekam jejak di otak. Oh, kamu sudah jawab. Iya, jadi anak Gen Z itu karena sering pakai algoritma, jadi MMC-nya kadang-kadang kurang terpakai. Oh alah. Iya, iya, anak Gen Z itu sekarang gitu. Mm. Jadi memori di otak itu sebenarnya banyak, Teman nggak? besar, ya mungkin beberapa tera mungkin atau lebih, berapa Oh, juta terabyte. Tapi sayang itu tidak dimaksimalkan karena sering main nih. Apa tadi? game. Enggak, Tadi ah, oh main sosmed main tadi. tadi loga, Oh, algoritma, algoritma. algoritma. Karena dia suka membaca pola, Pola. padahal dia punya, Ya, pikiran sendiri nah, padahal. enggak punya sistem memori cadangan untuk apa itu jadi Heeh. database mereka yang pokok itu masih banyak. Oh ya 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 ya. Makanya anak Gen Z cenderung emosional cost-nya lebih tinggi. Lebih tinggi. Iya, Sama itu juga Pak, karena sekarang kan eranya digital, iya. jadi semuanya serba digital. Itu saya pernah lihat itu satu postingan itu tarawih tapi online gitu Pak. Itu kira-kira sah atau enggak Pak? Tarawih online? Iya. Oh Jadi iya. imamnya tuh video call sama makmumnya gitu loh Pak. Kalau kalau boleh nanti SMK 1 bisa buka tarawih online. Waduh. Oke Nah, oke ide baru. tapi nggak apa, nanti nanti apa itu apa namanya? Kita buat proposal, kita ajukan ke Oh, Pak Kepala. Ini mau buat acara yang menarik tarawih apa? tarawih Tarawih online. online. Waduh. Tinggal di ACC atau enggaknya. Iya. Tapi masalahnya itu halal atau enggak Pak? Bukan halal, sah atau enggaknya itu loh Pak. Tarawihnya sah. Oh, tarawih sah. Jamaahnya yang dipertanyakan. Kenapa Pak? Kan online. Emang kalau online kenapa Pak? Oh, Iya, kalau jamaah itu kan memang kita harus satu apa itu namanya? Pada khusus sholat ya. iya. Memang kita harus tahu benar-benar gerak-gerak imam. Hmm, Online itu resikonya jaringan. jamnya terlalu banyak.
Oh iya betul. Wong kita saja sholat itu bisa terganggu kok, bisa online otak kita kok. Iya. Apalagi pakai alat. Karena ya Oke. online-nya jadi double wifi-nya. Mhm. Kayak tiba-tiba waktu tarawih itu imamnya udah rukuk, yang lain masih pada takbiratul ihram. Lah kan gitu kan. Ya. Kita saja itu online bisa tanpa gadget kok. Otak Mhm. kita bisa online kok. Tiba-tiba nge-scroll di otak. Tiba-tiba scroll di otak. Oh, baru Allahu Akbar sholat. Baru Allahu Akbar. MU kemarin menang nggak ya? Itu sistem intelijensi kita jalan itu. Berarti kita Oke. manusia yang normal. Itu. Nah, Heeh. yang jelas kalau untuk tarawih online itu tarawihnya sah. Tarawihnya sah, Tapi jamaahnya nggak jamaahnya itu tahu. enggak. Masalahnya resiko cenderungnya itu tinggi godaannya. Kalau Satu dari imamnya? sistem, Satu sistem. dua tidak fokus. Oh, kalau dari imamnya Pak? Kalau imam malah paling fokus. Oh, paling fokus. Oh iya Iya. juga, kan yang mimpin ya berarti Iya. ya. Kalau imam kan nggak mungkin sambil lihat HP kan? Mhm. Kan gitu kan maksudnya? Iya juga sih Pak. Iya. Iya, nggak ada kayak gitu juga. Kalau makmunya kan harus lihat HP berarti Pak ya. Kadang kalau misal lagi lihat imamnya gitu tiba-tiba ada notif muncul Nah, Shopee gitu. malah saya khawatir nanti tiba-tiba makmumnya banyak. Hah? Pas ada notifikasi banyak, kembali ke lihat imamnya nggak ada malah. Aduh. Iya juga sih Pak. Cuman kan kalau dari imamnya, kalau imamnya batal nanti gimana Pak? Kalau imam batal itu berarti jamaahnya nanti yang dianggap tidak sah. Sholatnya tetap Oh sah. tidak sah, tapi kan harusnya kan ada penggantinya. Nah yang gantiin nanti gimana Nah, Pak? Nah itu. online itu makanya tidak semua itu harus pakai online. Mm-mm. Ya kalau sekarang saja paling bagus ya kita punya dua-duanya. Oke. Mentok kalau kepapet online boleh. Online. Kalau Oke. kita nggak ada apa-apa, kita pakai yang letterbook aja manual. Itu malah lebih apa itu namanya? Lebih apa itu untuk kerukunannya lebih bagus. Lebih bagus daripada online. Gitu. Khususnya untuk anak-anak Nah, Gen Z. Gen Z, oke. Jadi memang yang bisa dibuat online ya online, yang khusus jangan dibuat online. Karena maksud tujuannya itu Ini kan spiritual berarti. spiritual. Sama. Nggak semudah seperti kita apa itu membarcode wifi kan. Oh gitu. iya betul. Kalau barcode wifi kan tinggal wifi-nya Ah, apa? Scan dong. scan dong. Itu oke. Oke lanjut sama itu Pak. Kita kan selain sholat tarawih online tadi, kita kan juga punya yang namanya Al-Quran online kan Pak. Sekarang kan di situs banyak. Ya. Itu takutnya kalau kan ada kasus penipuan yang Al-Quran palsu itu kan Pak, yang katanya surat Al-Maidah itu kan direkayasa artinya. Itu kira-kira gimana? Dampaknya baik atau buruk kalau misal ada Al-Quran online? Makanya tadi saya bilang awal-awal itu memang kita pertama cari yang Baik. apa itu namanya bukti konkret. Oh, bukti konkret. Al-Quran ya yang asli. Oh iya. Jadi yang referensi dari Kemenang itu kan sudah melalui verifikasi. Ya stempel kalau udah keluar sudah valid itu ya. Kadang-kadang kemarin masih ada kecolongan. Oh iya Ya, Pak. beberapa huruf atau harakat itu bisa kecolongan. Oh mungkin karena nggak bisa ngedetect gitu ya bagian sistem banyak. ya. Apalagi Oke. namanya kita di dunia maya. Itu untuk opsi menyisipkan sesuatunya lebih mudah. Karena tanpa klarifikasi, tanpa Verifikasi data aslinya data gimana. aslinya gimana. Jadi nggak ada dasarnya gitu Nah, Pak. nggak ada dasarnya. Oke. Jadi kalau selama kita di rumah ada Al-Quran, oh ya kita pakai Al-Quran asli aja. Karena jelas satu pahala beda. Pahala beda? Iya. Kok bisa beda Pak? Beda. Karena mushaf itu kan yang asli. Oh. Enggak yang dijajet. Oh alah. Kalau mushaf dijajet kan nanti kalian bawa ke kamar mandi, kalian bawa ya jelek juga nanti. Soalnya HP kan isinya kan juga nggak sepenuhnya bagus semua kan Pak ya. Gitu loh maksudnya. Dalam arti yang namanya mushaf itu ya emang kitab Al-Quran yang real itu tanpa terjemah. Makanya dalam Al-Quran itu la yamassuhul mutahharun. Kalau pegang al-mushaf Al-Quran itu harus wudu dulu ya, yang itu yang beda lahnya. Oh iya juga Pak, saya mau tanya ini Pak, kalau misal kita baca Al-Quran di HP itu kita perlu wudhu atau enggak Pak? Sama Nggak kayak perlu. Oh nggak perlu? Kalau wudu lebih bagus, tapi tidak wajib. Oh tidak wajib, berarti sunnah Pak kalau misal di gadget. Apa mungkin di yang aslinya juga? Hukum membacanya Al-Quran itu sebenarnya wajib. Oh, wajib. Di gadget atau di kitab pun mana wajib. Wajib, cuman yang wudhunya sunnah. Iya.
Dalam arti gini, kalau kita memegang mushaf, Ya. kita wudhu wajib. Kalau jejet tidak wajib. Karena itu bentuk digital, bukan bentuk fisiknya. Ya, karena bukan murni Oh, masih ada rekayasanya dikit ya, Pak, ya. karena apa itu masih ada Yang tadi harokat isi-isi tersebut. lain ya. Ya. Nah, kalau kita mushaf bener Al-Quran seperti di masjid, di musola, kita harus wudhu dulu. Harus wudhu dulu. Uniknya itu, otentiknya, verifikasinya itu. Oh ya. Nah, biar kita bisa login, nah itu sudah nilai plus. Kalau di HP mungkin kita kan habis kentut kayak apa boleh. Oh ya, boleh. Dan anak sekarang mungkin ya apa itu tidak selegowo orang-orang dulu kan kalau mau baca. Ya, Praktis Pak ini sudah bisa baca. Sudah boleh dapat pahala. dapat cuma. Tapi untuk kekhususannya beda dengan orang yang baca mushaf beneran terus baru membaca Al-Quran. Oke. Beda lah. Beda ya, beda. Iya. Beda. Manfaatnya juga beda berarti, Pak ya. Beda. Oh. Manfaatnya beda. Mm-mm. Dilalui dengan wudhu atau tidak itu pasti. Oke. Sama ini ngomong soal Quran nih, Pak. Saya kemarin itu sempat lihat podcastnya Ustadz Lutfi. Ustadz Felix, Ustadz Felix kan. Itu membicarakan soal itu, Pak, soal Al-Quran. Nah, Al-Quran itu kan buat orang Islam itu kan identitasnya. Nah, berarti sebelum Al-Quran itu diadakan atau diturunkan itu berarti Islam belum ada identitas. Itu kira-kira gimana, Pak? Benar atau enggak? Kalau pendapatnya Pak Takin sendiri. Ya, sebenarnya aneh, wong itu kan ini loh, kadang zaman sekarang itu pertanyaan itu perlu diverifikasi. Yang salah itu pertanyaannya. Kalau yang salah pertanyaannya itu kan nanti jawabannya kemungkinan juga salah. Kalau tidak meluruskan. Jadi kalau Al-Quran itu identitas. Al-Quran itu apa? Al-Quran itu kan firman Tuhan. Iya, cara komunikasi kita sama Tuhan kan. Bukan cara komunikasi. Al-Quran itu emang firman Tuhan. Oh, gitu. Oh iya. Oh, Al-Quran gitu. itu firman Tuhan. Firman Tuhan. Yang ditulis, yang disampaikan Nabi Muhammad ditulis para sahabat. Itu Al-Quran. Itu emang firman Tuhan nih full. Iya. Gak ada rekayasa sama sekali ya. Gak ada. Jadi setiap jilid gitu gak ada rekayasa sama sekali. Jadi kalau ada identitas itu pakai Al-Quran, kadang suka sih pertanyaannya juga aneh juga. Itu loh maksudnya. Jadi kalau Al-Quran itu firman Tuhan itu kan sebagai pegangan. Ya. Jadi di situ banyak hukum, banyak sejarah sebagai panutan. Itu kan Al-Quran di situ. Bukan kok apa itu kita bercakap enggak. Al-Quran itu murni firman Tuhan. Full, jadi disampaikan ke Nabi Muhammad yang konon katanya punya gelar umi, nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Nabi Muhammad tuh nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Bentar kamu. Ini bukan menjelekan berarti Pak ya, bukan menjelekan. Emang nyatanya gitu. Iya. Memang disampaikan sama orang yang tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Lah terus gimana? Maksudnya apa? Kalau orang tidak bisa nulis, berarti dia tidak punya referensi untuk mengarang Al-Quran. Oh, berarti diserahkan pada para sahabat. Iya. Oke. Wah. Kalau dia purpose-nya banyak orangnya pinter, ngarang ini Al-Quran. Iya. Masuk akal, masuk Pak. Wah, nambah nih wawasan saya nih. Kalau nanti Al-Quran ini kok diturunkan sama Nabi Muhammad kan punya gerak Al-Ummi. Nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Nanti dikira ngarang. Iya, dikira ngarang. Ahli syair. Atau pujangga atau penulis. Padahal dia nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Nah, ada kata-kata sehebat ini. Nah, itu gimana tuh maksudnya tuh? Nggak masuk akal sama orang yang tepat. Itu full firman Tuhan. Full firman Tuhan ya Pak. Iya. Oke, siap. Baik. Nggak kerasa Pak udah 16 menit ternyata. Udah Iya. lama banget pembahasan kita. Oke, kita ke selanjutnya yaitu Tanya Dong Pak Ustadz. Tanya dong Pak Ustadz. Oke, nih kita udah sampai di segmen Tanya Dong Pak Ustadz nih Pak. Nah, ini ada beberapa pertanyaan nih Pak. Jadi saya kumpulkan dari beberapa video lalu. Ini kan banyak yang tanya nih. Masalah nuzulul Quran kemarin mungkin ada yang kurang jelas. Oke, langsung saja ya Pak, saya bacakan ya. Oke, untuk yang pertama, bagaimana cara generasi muda sekarang mengamalkan nilai-nilai Al-Quran setelah memahami makna nuzulul Quran? Gini,
Wah, Saya serius cenderung nih. Oke, cenderung serius. gini, arahkan dulu. Gen Z itu gini, pola pikirnya itu jangan memahami nuzulul Qur'annya dulu. Pahamilah Al-Qur'annya dulu. Waduh. Oke. Iya, Oke. jangan dibalik. Nuzulul Quran itu kan hanya timing turunnya Quran. Al-Quran. Nah, padahal Al-Quran itu masih harus dibedah lagi. Oke. Nah, ini paling mudah ya, paling mudah untuk Ya. untuk anak-anak Gen Z ya. Jadi turunnya Al-Quran itu agar bisa memaknai turunnya nuzulul Quran kan. Nuzulul Quran itu kan berarti turunnya Al-Quran pertama kali. Turunnya Al-Quran pertama kali. Iya. Betul. Kebetulan di Gua Hira, Hmm. kalau dalam bahasa Indonesia di Gua Hira. Gua Hira. Yaitu turunnya surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. 5 yang dibawa oleh malaikat Jibril. Jibril. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal itu nih, Pak. Nih, lanjut kita tanya. Sebentar, sabar Mas. Oh, bisa belum ya? Oke, Belum. belum bisa tanya berarti. Oke, lanjut silakan, Pak. Monggo, monggo. Artinya gini, wahyu pertama itu kenapa kok pakai baca? Iqra itu artinya kan Bacalah. bacalah. Padahal Nabi Muhammad tidak bisa Baca. membaca. Alumni, Aldi. Itu kalau kamu disuruh sesuatu yang bukan spesialis kamu, yang kamu nggak mampu, pasti kamu ekspresinya gimana? Oh, kaget. Bingung. Nah, nanti satu pertanyaan sudah terjawab itu ya. Oh iya. Iya. Aduh, belum ditanyain udah tahu aja jawabannya. Oke, boleh. Jadi, sebengong itu Nabi Muhammad. Sepengong itu. Iya, sepengong. Saking bingungnya Saking itu bingungnya. tiba-tiba disuruh baca padahal Saya nggak bisa baca kok disuruh baca. Ini gimana ini maksudnya? Ada salah atau Iya. gimana? Ya, oke. Jadi saking bingungnya. Karena tekstualnya itu sama Arab, dia paham maksudnya. Oh, Tapi apa saat disuruh baca? baca, dia yang heboh, bingung. Iya. Oh iya ya. Karena nggak bisa baca. Perintahnya dia paham, Hah? tapi eksekusinya nggak bisa. Karena nggak bisa baca. Benar loh. Saking bingungnya. bingungnya. Saking bingungnya ya. Memang benar-benar nggak bisa baca Nabi Muhammad. Berarti itu setelah disampaikan terus gimana Pak akhirnya eksekusi? Berarti eksekusinya Nabi Muhammad itu memang wahyu itu dihafal. Setiap turun wahyu nanti hafal terus sampaikan ke Sahabat. Buat ditulis ulang. Ya ditulisnya terpisah dulu, masih tercacar nggak serapi ini. Oh, belum dikumpulin jadi satu sampai Iya. bentuk Al-Quran gitu Pak? Surat pertama Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran nggak seperti itu dulu. Oh, jadi kayak misal Jadi dibagi kan tugas. turun per ayat dulu, nggak per surat. Oh ya juga, per ayat ya dulu Per ya. ayat dulu. Jadi memang kodifikasi Al-Quran itu memang sempurna baru zamannya Khalifah Utsman bin Affan. Disebut Quran Utsmani. Oh ya. Itu yang rapi sampai sekarang Al-Fatihah sampai Anas. Anas. Belakang itu rapi sekali. Sampai ke arti-artinya juga Pak. Iya, lah dulu nggak ada. Dulu harus di pelepah kurma, di kulit apa ditulis per ayat itu dikumpulkan. Jadi kayak bagi tugas gitu pakai kerja kelompok gitu Pak. Iya. Oh, oke. Ya memang apa itu namanya? Untuk kelas orang-orang dulu militan banget. Militan. Tidak semudah kita bayangkan ada tulisan bercacar di mana-mana kita kumpulkan. Kalau anak-anak Gen Z mungkin sekarang sudah nggak nyampe pikiran itu. Ada tulisan di sana, ada tulisan kita kumpulkan semua. Oh iya. Dan harus kita klarifikasi ini bener nggak yang ditulis wahyu. Sumbernya bener nggak? Oh, repot itu. Dulu, sekarang Ya, sekarang mah gampang ya. Sudah satu mushaf Tinggal baca. baca. Oke. Jadi nggak ke itu. Oke, lanjut. Ini ada lagi Pak, satu. Nuzulul Quran kan turunnya wahyu pertama ke Gua Hira. Nah Pak ya. Kalau malaikat Jibril bawa Qurannya pakai bubble wrap nggak ya biar nggak lecet? Nih Pak, pertanyaan kayak gini nih Pak. Iya. Sama kayak reaksinya Nabi Muhammad ya Pak? Enggak, saya malah lebih setuju malaikat Jibril titip JN aja. Bertanya. Oke, Ya, tetep malaikat santai. zaman teknologi kok pakai diantar sendiri. Iya betul. JNT atau JNE kan malah enak. Tapi nggak enak dong Pak bayar ongkirnya. Kan nggak ada gratis ongkir dulu Oh, Pak. nggak ada gratis ongkir. Iya belum ada sistemnya gratis Oh, ongkir Pak. Berarti dulu COD misalnya. COD-nya di Gua Hira ya. Enggak. Jadi itu untuk anak-anak Gen Z ya. Mm-mm. Jadi memang ada harus ini perlu dipahami. Jadi sesuatu yang
memang benar-benar penting. Jangan sampai disampaikan melalui selain Al-Quran. ucapan, ketemu langsung. Oke, ketemu langsung. Titik rawannya nanti apapun saat games ini nanti semuanya direkam di Android. Oke. Nanti bisa jadi salah paham juga bisa kalau tidak ketemu langsung. Waduh, baik juga ya. Iya. Jadi kalau memang itu penting, sampaikanlah langsung. Kalau semua itu diusahakan sebisa mungkin langsung. Oke, langsung. Jadi nanti biar apa? Tidak ada miss. Jadi tujuannya dari atas, tujuan kita tersampaikan full. Kadang kita pakai WA, pakai komen, kadang ada yang salah paham kan, Mas? Iya, masih ada hoak-hoak kayak gitu. Iya, miskom. Nah, kalau langsung bedanya itu. Ini kan langsung ya firman 100% tersampaikan. Langsung. Delivery klik. Itu bedanya itu. Jadi kalau untuk bubble wrap atau apa itu kan hanya kekinian sebenarnya. Tapi Al-Quran dulu kan hanya disampaikan secara lisan. Oke. Disampaikan, bermakna masuk ke otak diapakan. Oke, baik. Dah, itu aja Pak pertanyaannya Pak. Udah cukup ya, kita nggak usah lihat lagi. Mungkin makin random lagi mungkin Pak. Langsung kita akhiri saja pada sesi kali ini. Ya, pelajaran yang bisa kita ambil berarti puasa itu nggak cuma nahan lapar doang ya Pak ya. Kita juga harus ada ibadahnya juga selain apa tadi Pak, baca Quran. Kita juga harus mungkin memperbaiki sholat kita yang biasanya bolong-bolong itu ya Pak ya. Ya yang jelas gini. Kalau yang dewasa kan beda lagi, lebih Dewasa dalam itu lagi. lebih dalam Nggak lagi. cuma nahan. Artinya memang kalau falsafah orang Jawa itu ya kita emang benar-benar jaga dari hal-hal yang buruk. Mata, otak, mulut, hati, telinga, tangan dan kaki. Sama apa itu namanya semua yang pada diri kita itu kita jauhkan dari perbuatan-perbuatan yang buruk sesuai dengan spesifikasinya masing-masing. Tangan, mata itu kan punya spesialis sendiri-sendiri kan? Ya. Nah itu kita jaga betul-betul dari hal-hal yang membatalkan Puasa. Kayak nonton Liga Champions, kalau misal timnya kalah bisa batalin puasa nggak Pak? Enggak sih. Kan kalau emosi. Kan timnya kalah. Oh iya, timnya kalah. Timnya kalah wajar tau kan. Pertandingan kan pasti ada kalah menang. Mentok-mentok seri kan. Ya, mentok-mentok seri. Nah, terus kekuasaannya yang bermasalah apanya? Kalau marahnya itu Oh, marah ya. Ya, itu. Marah membatalkan puasa enggak? Membatalkan pahalanya aja berarti Pak. Iya. Jadi pahalanya bisa tereduksi, berkurang secara otomatis. Kalian lihat yang tidak konten-konten yang negatif, nanti ya kelamaan ya berkurang. Jadi nanti tiada lain nih yang orang puasa kalau tidak bisa menjaga pergerakan inderanya secara sempurna. Berarti yang didapat hanya lapar sama hausnya doang. Oke, wah udah banyak nih, wawasan saya nambah banyak nih. Ini besok bisa saya kasih tahu adik-adik saya mungkin. Oke. Sebelumnya saya ingin terima kasih sama Pak Takin. Terima kasih Pak, ini ilmunya banyak banget. Ini kita tadi juga banyak banget komedinya juga ya, nggak cuma ilmu doang ya Pak ya. Ini malah bingung tadi ini sama komedinya yang mana ini? Ini komedi bisa nih. Habib Jafar tolong undang guru saya, ini lucu nih. Boleh dong diundang. Oke, baik, kita sudah ada di penghujung acara. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih juga untuk Pak Takin, sama terima kasih juga untuk para penonton atau para pemirsa sahabat-sahabat juara masih mengikuti kita sampai akhir segmen kali ini. Ya, segmen kali ini kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, segitu saja teman-teman untuk jejak Ramadan kali ini dan podcast sekaligus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.